Contoh aja apa sih kolam gen yang sempit itu strainnya apa kira-kira? Ini yang fenomena yang saya amati itu yang kolam gennya sempit itu dan akhirnya membuat strain itu ringkih mudah sakit adalah AFR. Oh alah, pantes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ya kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini sudah master nih. Masternya master. Intinya. Oke, kali ini kita kedatangan Anggoro Bagus dari Sidoarjo. Ya, halo Pak Topik, halo Ya. teman-teman, saya Anggoro Bagus dari Sidoarjo. Salam kenal. Sebelum nanti kita bahas lebih dalam lagi nih, main Gapi itu berapa tahun? Sebentar. Ya, lebih detail dan lebih serius di Gupi itu kira-kira 2010-an. Untuk 2010. memahami karakter tiap-tiap Gupi itu. Sekarang dimulai 2020, berarti 10 tahun. Ya, 10 tahun itu yang detailnya, berarti yang enggak detailnya dari kapan itu? ya dari sebelumnya beli-beli yang murah, pelihara gitu aja maksudnya gitu. Berarti udah pengalaman sudah luar biasa sekali dan beliau ini cukup mengetahui detailnya tentang genetik macam-macam. Tapi kali ini karena bersama dengan saya akan bahas sesuatu yang sering ditemui sama pemula-pemula nih, karena teman-teman kan banyak yang tanya tentang fenotipnya yang macam-macam gitu. Oh gitu ya. Oh maksudnya Pak Topik ini mungkin variasi fenotip pada suatu strain itu ya. Itu kalau teman-teman menerjemahkan itu biasa disebut dengan istilah reject. Bener gak Pak? Iyalah, menukui lah pokoknya. Jadi mungkin strain ini kok keluarnya begini gitu mungkin ya. Oh gitu ya. Jadi ini kita ngobrol kasus aja ya, ngobrol kasus. Misal ada yang ini jantannya si contoh aja, kita mau ngasih contoh yang langsung ke strainnya gitu. Langsung ke strainnya produknya Swasti, contoh Singa Bluetail. Oh Singa Bluetail. Ini Singa Bluetail itu ada yang ini kenapa kok keluar ininya. Nah, itu penjelasannya ini dari sudut pandang saya ya. Kalau saya selama memelihara Singa Bluetail itu gini, induk jantan ya, kita pakai sudah yang birunya full nih, bagus. Ya. Kita abaikan dulu dorsal sama ekornya ya. Kita anggap dorsal sama ekor bagus. Ya. Terus kita kawinkan, kita silangkan. Nah, di F1-nya anaknya ternyata ketika anak jantan itu sudah besar, kok anak jantan ada yang memunculkan tompel, ada yang memunculkan kalau saya bilang merah di sini tuh red strip, teman-teman. Red strip gitu. Red strip. Iya, red strip. Gitu ya. Nah, variasi fenotip pada suatu strain seperti itu memang wajar sekali. Wajar sekali, itu masuk pada bab yang namanya interaksi gen. Gitu. Kita mau bahas detail nih. Enggak usah banget lah, penting ada penjelasan secara ya, paling tidak di Gapi ini kan sebenarnya perpaduan dari macam-macam gen yang kemudian dimunculkan dalam sebuah fenotipnya itu loh. Gitu. Atau kita ambil contoh dari strain lain. Misalnya yang paling gampang, yang paling sering saya sebut sebagai contoh itu bluegrass Pak Tobi. Oke, nanti saya ada pertanyaan menarik nih. Tapi paling enggak ini pernah saya bikin video tentang bluegrass yang kemunculan anaknya ada bervariasi fenotipnya. Nah itu kenapa? Ya gini, umumnya breeder yang mendevelop strain ya untuk ke arah strain tuh supaya birunya bagus itu gimana? Itu umumnya si breeder itu memakai, atau kita bisa bilang ngecit ya, pakai gen blau. Ya. Karena biasanya ini kalau breeder itu menginginkan strain itu birunya biar bagus, biar biru semua gitu kan, kadang sulit karena kadang-kadang itu muncul ya seperti yang kita temui di
singa blue tadi ada tompelnya, ada, nah tuh merahnya contohnya tuh ya. Tadi, ya. Kadang ekornya merah. Ada semburan merah sedikit gitu toh. Atau kita pakai contoh lain misalkan ini selain singa blue itu, dan ini ada lagi apa namanya top sword blonde, top sword snake skin, apa namanya? Vienna. Bukan, yang top sword. Oh, yang top sword. Blonde snake skin top sword. Yellow top sword gitu ya. Gitu. Di situ sering ditemui ya merahnya muncul semburan, bener enggak? Nah, di situ breeder yang mendevelop strain itu akhirnya kan memasukkan gen blau. Cuman kalau di kasusnya blonde snake skin yellow top sword itu blaunya sudah ini apa namanya dimodifikasi terkombinasi dengan gen blonde gitu. Kalau versinya saya ngomong enggak apa-apa ya, kalau versinya Pak Diki itu blau versi blonde itu disebut white, atau bisa dibilang white itu adalah blau versi blonde gitu. Oh, blau versi blonde namanya white ya. Secara penampakan ya putih. Saya pernah. Yang apa, dari sebenarnya dia bukan dari blonde sih, dari grey tapi keluar blau tapi putih. Tapi dia ada anaknya yang blonde juga. Ada yang blonde tapi keluar putih. Nah, itu yang namanya white. Ya, white. Sebenarnya fungsi secara fungsi genetik itu sama. Sama seperti blau. Nah. Oke. Ini kemarin kita diskusi dikit tapi agak menarik. Komen kita diskusi banyak hal, biar teman-teman banyak ilmu juga. Jadi kata Manggoro ini katanya kalau kita ambil kemarin kita bahas HB Blue ya, HB Blue yang keluar merah. Teman-teman pasti ada yang tahu nih HB Blue yang keluar merah. Nah, kata beliau HB Blue yang keluar merah itu jauh lebih kuat daripada HB Blue yang biru semua. Nah, ini gimana ini? Ya, gini, yang saya yakini, ya, ini sebenarnya diamini sama breeder yang kompeten di bidangnya, yaitu Alan Esbias. Alan Esbias itu pernah mengatakan kalau bikin, ya ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bikin ikan gupi suatu strain itu kalau bisa itu kolam gennya itu luas. Contoh kolam gen luas itu ya seperti pada bluegrass, karena di situ muncul 3 varian, muncul 2 base body, ada blau sama grey. Kadang-kadang albino juga, albino kadang-kadang memunculkan albino juga, gitu tuh. Itu namanya kolam gen yang luas. Lebih luas. Ya, jangan. Kalau kita mendevelop suatu strain itu kolam gennya sempit, itu akan berpengaruh. Yang pertama adalah ke depan strain itu akan mudah sakit dan ringkih. Nah, ini teman-teman, jadi karena apa? Ilmu hubungannya baru sama inbreeding. Gitu. Kalau kolam gennya luas, ada beberapa base body, itu kita bisa menghindari inbreeding yang terlalu dekat. Itu nanti hubungannya di situ. Nih teman-teman, jadi inbreeding, sekali lagi saya bilang inbreeding itu bisa jadi menurunkan genetik, tapi tidak selalu ya. Ya, tidak selalu. Dan itu sebenarnya boleh ya. Bisa disiasati dengan namanya seleksi, itu selective breed. Nah, makanya ada istilah selective. Makanya ketika kolam gennya luas, ketika inbreeding itu masih lebih punya harapan yang lebih besar lagi untuk dia secara kualitasnya, secara kesehatannya mungkin ya itu lebih tahan. Ya, lebih tahan. Dan ke depan ya, strain-strain yang punya kolam gen lebih luas itu akan bisa dikatakan tingkat kepunahannya itu lebih change-nya itu ya daripada dengan strain yang kolam gennya lebih sempit itu. Yang kolam gen lebih sempit itu akan lebih rentan punah karena itu tadi efeknya di inbreeding. Jadi ini juga ilmu yang baru teman-teman. Jadi ketika kita memiliki gapi yang secara genetik kolam genetiknya luas,
itu ternyata kesempatan hidup dan mungkin secara kalau kita sih sebagai breeder cuma secara untuk pengembangbiakannya itu akan lebih gampang karena jarang kena penyakit, dia lebih kuat terhadap perubahan suhu macam-macam gitu ya. Tapi kalau gennya sempit, contoh aja apa sih kolam gen yang sempit itu strainnya apa kira-kira? Ini yang fenomena yang saya amati itu yang kolam gennya sempit itu dan akhirnya membuat strain itu ringkih mudah sakit adalah AFR. Oh alah, pantes. Coba ini tips ya. Dan ini didengarkan ya teman-teman, ini tips dari Om Manggoro. Sebenarnya bukan dari saya, ini dari saya dapat bocoran dari senior saya. Woi, Oke. Namanya Pak Diki. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi saya juga sering ngomong kalau AFR itu sulit banget, gampang mati, pindah mati, bla bla bla. Teman-teman juga pernah kita ngobrol sama kita live gitu loh bareng teman-teman. Saya tanya sama audien, kalau siapa yang pelihara AFR yang mati berapa kali paling banyak? Ada yang sampai 17 kali. Saya juga dulu pernah, dan awalnya saya kan base-nya kan sekarang kan ke Angler dan itu kan. Karena saya dulu pernah trauma sama AFR. Bahkan seorang master trauma sama AFR. Oke. Iya. Itu jadi, karena kolam genetiknya sempit. Nah, kemarin tuh baru ngobrol-ngobrol dan dapat tips dari Pak Diki. Coba si AFR ini kolam gennya lebih luas. AFR ada kondisi albino, blonde, sama grey. Berarti luas kan? Iya luas. Dia ibaratnya si bluegrass itu kan ada bluegrass yang mengeluarkan redgrass sama blau, itu suatu kesatuan. Gitu. Kolam gennya begitu. Oke. Coba kita develop seperti itu. Nah ini sarannya, kenapa itu bisa jadi solusi. Biar secara dia nggak mudah, nggak ringkih, nggak rewel gitu loh. Ternyata bisa diperbaiki secara genetik. Bukan hanya sekedar perawatan makanannya, airnya, tetapi ternyata bisa diperbaiki secara genetik dengan cara memperluas kolam gennya. Genetik. Oke, luar biasa ini ilmu sasarannya adalah untuk menghindari inbreeding yang kekerabatannya terlalu dekat. Gitu. Dan tadi contoh juga ketika HB blue keluar birunya semua, berarti secara kolam genetik semakin sempit. Iya. Dan itu malah rentan. Iya, itu menurut saya rentan. Ke depan kalau itu jatuh pada breeder yang nggak tahu inbreeding itu seperti apa, konsep inbreeding nanti resikonya seperti apa, dan dia tidak memahami selective breeding itu perlu karena mengakibatkan apa, itu bahaya. Waduh. Nah, makanya teman-teman, jadi kadang kita kan pengen kaya raya bahasa saya. Jadi pengen ternak bluegrass semuanya jadi biru bluegrass semua dan grade-nya A semua. Iya. Kontes semua bisa masuk, karena kan pengen kaya raya dia berarti. Nah, ternyata seperti itu ternyata nggak benar juga ternyata ya. Karena apa? Karena secara genetik dia malah memperkecil kolam gennya. Ternyata bluegrass yang bagus secara genetik malah yang memiliki kolam genetik yang luas. Bluegrass apapun ya, berarti termasuk AFR juga, ketika punya kolam genetik yang cukup luas berarti dia lebih tahan terhadap perubahan macam-macamnya, nggak rewel gitu ya. Tapi konsekuensi kolam gen lebih luas itu nanti akan menimbulkan variasi fenotip pada suatu strain gitu. Nanti kalau teman-teman nanti ujungnya mengistilahkan reject, nanti rejectannya banyak. Ya itu konsekuensinya di situ ya teman-teman. Jadi pelihara gapi itu 1001 cara. Jadi bisa diperbaiki secara genetik dengan konsekuensi itu, bisa diperbaiki secara mungkin perawatan dan lain-lain. Cuma memang kalau genetik ini karena dia sifatnya memang di dalam tubuhnya dia sistem yang menyusun tubuhnya dia kan dari genetik gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kalau memperbaiki lewat situ bisa menjadi variasi fenotipnya menjadi banyak. Karena gitu Pak. Jadi di bisa Indonesia jadi itu kan kemampuan breeder itu kan berbeda-beda. Ada yang mampu, si breeder A mampu membuat sistem budidaya yang modern seperti ini. Ada tuh breeder-breeder yang nggak mampu buat sistem budidaya sebaik ini. Hanya yang ember aja sama kolam ya. Nah di situ kan berpengaruh, efek lingkungan itu kan nanti berpengaruh.
Ya. Nah, ketika kita memelihara strain yang ringkih gitu. Kalau sudah sistem budidaya bagus seperti ini ya ya bisa dibilang ketolong lah gitu nanti. Ya berarti kan saya pernah ngomong kalau pelihara gapi itu diperhatikan ada 2 faktor yang cukup mempengaruhi. Yang pertama cara genetik tadi, yang kedua juga perawatan. Ya. Jadi kedua-dua ini memang harus sama-sama saling mendukung Ya, gitu. saling Ketika mendukung. genetiknya memang tadi ternyata kolam genetiknya sempit, dia mudah kena penyakit, ya harus dibantu dengan perawatan yang bagus. Begitu juga sebaliknya. Oke. Jadi gitu Pak Taufik. Jadi kalau nah teman-teman sama Pak Taufik itu setiap strain itu punya yang saya kan sering mengatakan setiap strain itu punya ciri sendiri. Nah, punya ketidakstabilan yang stabil. Waduh. Itu karakternya beda-beda teman-teman. Ini quote ya teman-teman. Jadi kesestabilan yang tidak stabil. Nah ini penting nih. Jadi Setiap teman-teman strain harus itu beda-beda. Jadi Nah, akan memiliki karakter yang beda setiap strain. AFR punya karakter berbeda, Bluegrass punya berbeda, Singa Blue tadi Singa begitu. Blue kayak Ya, gitu. Oke. terus Luar biasa sekali, ini banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Om Anggoro Bagus ini. Ya kalau saya sih nggak ada apa-apanya ya, tapi ini ilmu. Aku bilang gini, Om Anggoro, aku mau wawancara, tapi tolong level ilmumu diturunkan. Kenapa? Karena orang tekan aku. bisa aja Om di sini ada. Jadi kita kan selama ini mungkin saya yang berhadapan langsung sama teman-teman swasti, baik itu di Rabu Seru atau kadang di YouTube juga. Ya kita sebenarnya kebanyakan dari teman-teman swasti itu mengharapkan ya pengen tahu kayak detailnya secara genetik, pengen tahu fenotip bla bla bla, cuma dengan bahasa yang lebih ringan lagi. Makanya saya mungkin ini menjembatani Om Anggoro ini untuk menyampaikan sesuatu yang lebih ringan. Tapi jangan khawatir, nanti Om Anggoro juga akan ketemu sama Om Diki juga, ketemu sama Om Dodi juga yang akan lebih berat lagi. Wes kuwi Pak Men mumet wes kuwi Pak Men. Kalau dengan saya Pak Men ringan-ringan aja. Tapi ini banyak banget ilmu yang bisa didapat. Jadi tentang tadi kolam genetik, tentang berbagai varian. Pokoknya akan kita kupas lah banyak hal yang nantinya kita akan dapat ilmu banyak sekali dari Om Anggoro. Intinya di sini tak culik, tak ambil ilmunya, tak persamen tak Pak Men. Siap. Dengan senang hati membantu. Ya. Oke, ini mungkin nanti kita akan ada sesi berikutnya, tapi mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa menjadi daging bagi teman-teman yang pemelihara ikan gapi. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan acara ini, dan mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat. Dan kalau saya sih sarankan Anda menyimak baik-baik, kalau perlu mencatat tadi apa yang sampaikan Om Anggoro ini, karena ini benar-benar ilmu daging banget yang bisa Anda petik pelajarannya, bisa Anda praktekkan, bisa Anda, kalau nggak percaya silahkan dibuktikan gitu. Ya. Ketemu lagi dengan saya di acara selanjutnya, dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.